Ini terkait penangguhan penahanan Niki ini ditolak oleh majelis hakim. Abang sebagai praktisi hukum gimana nih menilainya? Ya, kalau terkait dengan penangguhan Niki, saya udah prediksi dari awal tidak akan dikabulkan sih ya. Karena memang dilihat dari sikap Niki selama proses persidangan, dilihat dari urgensi proses persidangan yang dijalani oleh Niki, dan banyak faktor subjektif lainnya. Gitu, ya, sebagai syarat dan hak sebagai terdakwa sah-sah saja untuk ajukan penangguhan. Berharap ya boleh-boleh saja. Tapi semua kan hakim memiliki hak untuk menilai, memiliki hak untuk mempersepsikan dirinya urgensi terdakwa ini seperti apa ketika diberikan penangguhan. Nggak diberikan penangguhan aja sidangnya ribut, apalagi diberikan penangguhan makin ribet dan ribut. Bang, kira-kira apa sih penilaian hakim yang membuat penangguhan Niki ditolak? Nah, kalau terkait dengan penilaian hakim, saya kira subjektif ya. Tapi rata-rata terkait dengan urgensi ya. Apa sih urgensinya Niki ketika ajukan penangguhan? Kalau hanya alasan anak, misalkan. Kalau hanya alasan sebagai seorang ibu tunggal, misalkan. Itu sah-sah saja. Tetapi kan hakim dapat menilai tentang itu bahwa anak ada yang jaga. Dia dibilang untuk ibu tunggal oke saja. Tapi kan hakim lebih urgensinya bahwa apakah Niki bisa bersikap kooperatif, apakah Niki itu mampu untuk menghormati proses persidangan, tidak merusak barang bukti, tidak mengulangi perbuatan pidana. Kan itu semua yang menjadi dasar hakim nilai semuanya. Bang, berarti terkait Niki yang tadi Bang bilang buat ricu, buat kericuhan, itu juga menilai juga kan hakim, karena ini bahan pertimbangan nanti untuk dia hukumannya nanti ya? Iya, semua tingkah laku, semua sikap, semua perbuatan selama proses persidangan itu menjadi penilaian tersendiri oleh hakim. Sikap pengacara sih nggak juga, tapi sikap terdakwa sendiri. Kan nanti ada sikap apa? Ada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan, ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan. Nah, di situ nanti diuraikan semua. Bang, terkait kalau majelis hakim menilai kalau terdakwa sakit parah, itu baru bisa ditanggung. Karena Niki tidak ada urgensi, bisa dibilang gitu Bang. Karena rindu anak itu tidak menjadi alasan nanti. Bisa ditangguhkan, bisa dibantarkan. Gitu. Beda ditangguhkan, beda dibantarkan. Bantarkan kan Bang? Iya. Kalau ditangguhkan itu ya bisa menjadi tahanan rumah, bisa menjadi tahanan kota, atau bisa menjadi tahanan provinsi, bisa menjadi tahanan batas negara. Tapi kalau dibantarkan itu, ya proses perhitungan penahanan Niki tidak diperhitungkan, dibantarkan ke rumah sakit sampai dengan selesai baru dilanjutkan. Tetapi perhitungan masa tahanannya nggak dihitung. Bang, apakah penolakan hakim soal penahanan Niki itu terkait juga karena ini kasus menyedot perhatian publik, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan juga, sehingga nantinya tidak ada hakim disalahkan, hakim bermain bawa tangan segala macam. Bisa saja, persepsi publik bisa saja, tapi saya kecil kemungkinan hakim memiliki pandangan atau pendapat seperti itu. Hakim pasti tidak mau keluar dari prosedur pemberian penangguhan. Kan orang yang diberikan penangguhan itu kan ketika dinilai secara subjektivitas tidak mengulangi perbuatan pidana, tidak merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, atau dia tidak mempersulit proses persidangan, kooperatif gitu ya. Nah, itu semua dari dasar. Nah, selama ini kan kita bisa nilai dari kacamata bahwa proses penahanan, proses persidangan dalam keadaan ditahan aja agak sulit, apalagi kalau diberikan penangguhan. Jadi saya sih punya pandangan seperti itu. Oke. Bang, mengenai misalnya ada diperluas di dalam persidangan itu ada pihak-pihak yang seharusnya juga menjadi tersangka baru, atau katakanlah bisa menjadi tersangka baru itu. Nah, itu apakah dimungkinkan? Terus kemudian mengapa sampai saat ini hanya Niki saja dan Mail? Kan terkait dengan adanya tersangka baru sebenarnya kewenangan dari penyidik. Tetapi terkait dengan adanya pihak-pihak tertentu yang akan dijadikan target tersangka baru, itu dapat nilai dari hakim atau berdasarkan pada perintah hakim dari proses persidangan yang sudah dilakukan. Gitu. Nah, dalam kasus ini tersangka barunya siapa?
saya coba memantau hasil persidangan, tidak ada orang yang disebut-sebut untuk menjadi tersangka baru. Kan hanya 2 tersangka dalam hal ini. Tapi kan harus, yang perlu diingat adalah ini kasus pemerasan. Ya, substansial deliknya adalah kasus pemerasan. Lalu dijuntukan dengan undang-undang money laundry. Gitu. Karena kejahatan money laundry itu secara kriminal aktnya sebenarnya tidak ada. Kejahatan money itu selalu dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam definisi kejahatan money laundry. Ada sekitar 38-39 kejahatan. Salah satunya di dalam adalah kasus pemerasan. Artinya dalam persidangan kali ini hanya terbatas soal itu TPPO sama pemerasan itu aja ya? Tidak bisa berkembang ke hal sebenarnya lain. yang paling utama dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah kasus pemerasannya. Kalau memang kasus pemerasan terbukti, bukan terbukti oleh hakim ya, terbukti dalam proses persidangan menurut jaksa, maka dia akan membuktikan terkait dengan alur transaksi yang dituduhkan oleh pasal money laundry. Karena money laundry itu hanya berbicara alur transaksi. Bagaimana cara mendapatkan uang, lalu bagaimana cara menempatkan uang, lalu bagaimana cara menggunakan uang. Dan semuanya itu menempatkan, menggunakan dan menggunakan uang itu tidak boleh cash, harus by transaksi. Money laundry harus ada transaksi by bank. Gitu. Nah, cara dapatnya uang apakah dengan kejahatan? Oh, ada pemerasan misalkan begitu. Ini misalkan. Lalu uang hasil kejahatan itu ditempatkan di mana? Di rekening bank, berarti masuk. Ya kan? Lalu dari rekening bank itu dia gunakan untuk apa? Membelanjakan sesuatu barang, membelikan suatu barang, memberikan sumbangan atau apa itu. Nah, itu tinggal dibuktikan oleh jaksa nanti.